3, kemudian ukuran 2. Bibit yang saat ini sedang kita ayak ya. Itulah kita ayakan yang ukurannya itu adalah 3 teman-teman ya. Nanti dia cacingnya tigret ya. Ora ya. Oh iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru semuanya. Jadi di sini kita itu sedang berada, yaitu di sebuah kolam untuk budidaya pembibitan ikan lele, teman-teman ya. Nah, di sana ada banyak sekali kolamnya. Inilah untuk master kita yang saat ini sedang panen, kebetulan mau mengayak ini ya. Mau mengayak lele, yaitu Mas Riko. Dead King Rising itu adalah salah satu semboyan yang bisa membuat beliau sekarang ini selalu semangat untuk budidaya pembibitan ikan lele. Dan di sini adalah untuk apa itu? Dari bibit-bibit lele. Ini ukuran 3, kemudian ukuran 2, kemudian di sini adalah untuk yang teman-teman ya, yang agak unik ini memang dibedakan seperti ini. Oke, ini dimulai pemindahan teman-teman ya. Coba kita akan cek untuk di kolamnya. Nah, ini teman-teman, ini adalah untuk bibit yang saat ini sedang kita ayak ya. Kita ayak, ini nanti akan dipilih-pilih mana itu yang ukuran 3, mana itu yang ukuran 2 ya. Jadi kalau misalkan di kolam pembibitan itu di atasnya ini memang kita kasih paranet seperti ini ya. Tujuan paranet itu apa? Yang pertama, karena kita itu di atasnya ada pepohonan ya. Ini supaya ranting-ranting pohon atau mungkin juga dedaunan itu tidak jatuh ke dalam kolam. Nah, kemudian untuk yang kedua tentunya untuk mengatur dari curah hujan sendiri. Ketika hujannya itu deras turun ya, itu nanti turunnya hujan itu tidak langsung menerpa kepada kolam yang pada dasarnya yang namanya bibit lele itu memang di sini masih rentan ya. Nah itu. Kemudian yang ketiga tentunya untuk bisa mengatur suhu ketika cuaca sedang panas seperti ini nanti dari lele yang ada dalam kolam ini supaya tidak terlalu kepanasan teman-teman ya. Oke, di sini untuk lele bibit ini adalah dipelihara dalam sebuah kolam, itu ukurannya sekitar 5 kali 5 ya, kalau enggak 4 kali 4 ini adalah 5 kali 5. Di sini bisa memuat segini banyaknya untuk bibitnya teman-teman ya. Kemudian di sini kita pengayaan pertama nanti untuk siap dijual ya. Untuk siap dijual itu tadi kita melakukan wawancara ya dengan praktisnya langsung itu adalah di sini setelah pemijahan itu usia berapa yang ideal untuk dilakukan pengayaan seperti ini, itu adalah antara kurang lebih 21 sampai dengan 25 hari itu sudah diayak ya. Jadi setelah pemijahan, setelah nampak itu makanannya itu adalah menggunakan cacing sutra teman-teman ya. Oke, menggunakan cacing sutra. Jadi di sini kita mengambilnya memang juga harus hati-hati ya. Ini adalah kita harus hati-hati mengambilnya. Jadi awalnya kita ambil seperti ini, kemudian kita taruh. Dan untuk pengayaannya adalah seperti ini teman-teman ya. Kita masukkan ke dalam ayaannya itu bukan ayaan pasir teman-teman, tapi di sini kita memakai ayaan yang memang diproduksi khusus untuk mengayak bibit lele ya. Inilah untuk ayaan ukuran 2 ya, nanti akan masuk ke sini. Kalau misalkan nggak bisa masuk, nanti kita pindahkan ke ayaan yang sebelahnya itu. Itulah untuk ayaan yang ukurannya itu adalah 3 teman-teman ya. Nanti dia kalau misalkan lolos itu berarti memang dia layak untuk masuk ke kolam yang ini. Oke, ini kita masukkan dari kolam utama tadi ya. Kolam utama di sini kita masukkan ke dalam ayaan. Ini lorone apa kan nih, Pak?
Kemudian yang paling utara ini adalah untuk FS teman-teman ya. Untuk yang paling utara ini adalah untuk yang FS teman-teman ya. Ini FS kita masukkan ke sini. Tentunya antara hasil ayaan satu dengan yang lainnya ini bergantung dari ukuran, nanti harganya itu beda-beda teman-teman ya. Dan untuk harga sendiri ini adalah untuk bibit yang ukuran kurang lebih 3 itu antara 45 sampai dengan 50.000 ya. Kemudian yang bawahnya itu 35 sampai dengan 40 untuk ukuran yang 2. Oke, ini sudah kita ambil kembali ya. Dan untuk mengayak di sini memang kita itu harus hati-hati teman-teman ya. Jangan sampai nanti kita ocak-ocak goyang-goyang terlalu kencang, karena nanti bibit ikan lelenya itu bisa saja cedera. Nah itu teman-teman ya. Oke, ini kita hati-hati seperti ini supaya dia tuh meloloskan diri dengan sendirinya untuk masuk ke sini ya. Jadi inilah untuk bibit lele setelah pemijahan itu ukuran usia pemijahan setelah yaitu 23 hari teman-teman ya. Setelah 23 hari memang di sini wajib kita lakukan pengayaan seperti ini supaya nanti diketahui mana yang ukuran 2, mana yang 3 untuk nantinya itu akan dijual ya. Kemudian yang ini adalah untuk kolam yang memang difungsikan untuk tempatnya indukan teman-teman ya. Jadi indukan ini kita taruh di sini. Inilah gede-gede banget ya teman-teman untuk indukannya ini. Jadi setelah yang di sana nanti kita ayak, kita sudah terjual, siap untuk nanti pemijahan dari indukan ini, itu akan kita pindahkan ke sana ya. Dan di sini untuk tempat pemijahan kita sudah sediakan, yaitu harus sedia banyak kolam teman-teman ya. Di sini ada ukuran 3x4 itu adalah, kalau yang di plong sini ini ada 6 ya, ada 6. Kemudian di atasnya juga kita kasih dengan paranet. Dan selanjutnya untuk pembuatan kolam sendiri ini adalah kita dari kolam plastik ya, kolam plastik. Kemudian untuk di pinggiran-pinggirannya ini kita menggunakan ini ya, apa itu, asbes yang kita kepotong-potong kemudian kita sanggah dengan bambu. Karena untuk tipe kolam seperti ini adalah termasuk yang hemat biaya teman-teman ya. Dan inilah untuk pemijahan bibit, usia kurang lebihnya itu 15 hari ya. 15 hari nanti kita tunggu sekitar 10 hari lagi ya. Maksimal 9 atau 10 hari lagi ini nanti juga akan siap kita ayak lagi ya. Oke, mungkin itu teman-teman ya, untuk berbagi pengalaman dari kami terkait tentang pembibitan ikan lele, khususnya pemijahan yang siap dijual dan juga harganya. Semoga bermanfaat ya. Salam peternak se-Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.